Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 10. Kita bahas mengenai konfigurasi permukaan. Oke ya, kita lanjutkan. Oke, kekasaran permukaan. Jadi kita lihat dari dua, ini bantalan ya, bisa bantalan atau mungkin cincin gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, dari sini yang terlihat halus, terlihat kasar yang mana? Kalian bisa lihat nggak? Yang lebih kasar mana yang lebih halus? Oke, kalau sini terlihat ya, ini seperti cermin ya. Artinya apa? Yang ini mempunyai kehalusan yang lebih tinggi ya. Satu, ini saya anggap dua. Satu itu lebih halus daripada dua kan ya. Lebih halus. Lebih halus. Ini kalau kita lihat nomor 2 itu lebih kasar gitu ya. Kelihatan. Jadi yang ini juga sama. Kalau ini saya buat 1, ini 2, maka nomor 1 ini dia lebih halus daripada yang 2. Jadi kalau kita lihat dari bentuk aja kelihatan gitu ya. Nah untuk proses jelas kekasaran atau yang lebih halus nomor 1 proses itu ya. Itu lebih mahal ketimbang yang nomor 2 gitu ya dalam prosesnya. Banyak proses yang dilakukan gitu ya. Karena dia lebih halus, dia lebih banyak prosesnya atau proses pengerjaannya. Sehingga biaya produksinya harusnya lebih mahal gitu ya daripada yang nomor 2 gitu ya. Kita lanjut. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuk dari kekasaran gitu ya. Kalau kita lihat dari luar hanya kelihatan seperti ini ya. Ini bentuk bearing 1 atau 2. Ini kalau saya tulis juga ini 1 atau 2. Kalau terlihat dari luar seperti ini. Tapi kalau diperbesar gitu ya, menggunakan mikroskop gitu, itu terlihat sebenarnya ada seperti gelombang-gelombang begitu ya. Terus ada puncak gitu ya. Terus ada gelombang-gelombang gitu ya. Nah ini sebenarnya bentuk dari kekasaran itu kalau kita lihat secara mikroskop kita detailkan. Nah konfigurasi permukaan atau surface configuration supaya kita tahu ya. Di sini ada yang kita sebut dengan lay-nya, lay. Terus ini kekasarannya. Terus ini kalau kita lihat bentuk yang dari bawah ke atas gitu ya. Itu juga disebut dengan gelombangnya atau wave gitu ya. Terus yang sebelah sini ada puncak kecil. Nah itu kita sebut dengan kekasarannya gitu ya. Jadi kalau kekasaran itu apa? Kekasaran itu ini yang namanya kekasaran itu ya. Nah, kekasaran itu itunya. Nah, terus yang gelombang itu apa? Dari sini kalau kita gambarkan bentuk gelombang itu ya. Bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini gelombangnya kita sebut wave. Nah, tekstur itu bentuknya gitu ya, teksturnya itu sama dengan kekasaran ditambah dengan gelombangnya gitu ya. Waveness ditambah dengan roughness. Seperti itu. Jadi kalau bentuknya miring begini gitu ya, menyamping gitu ya. Jadi yang bentuk kekasaran itu adalah ujung-ujung yang tajam-tajam ini gitu ya. Sedangkan yang bentuknya begini itu kita sebut dengan gelombangnya. Keseluruhannya kita sebut dengan tekstur. Nah, surface roughness atau kekasaran permukaan. Kalau kita lihat seperti ini ya, namanya kekasaran permukaan. Nah, ini kan kekasarannya ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau kita potong gitu, kita lihat sebagian dari sini, dari samping, maka bentuknya seperti ini kekasarannya ya.
Kalau kita lihat dia bentuk profilnya ini kan kekasarannya yang sedikit ini ya. Sedangkan yang ngikutin alurnya ini profilnya itu disebut dengan waveness atau gelombangnya gitu ya. Nah yang kecil-kecilnya ini itu adalah kekasarannya. Jadi gelombangnya kita sebut dengan waveness, ini kita sebut dengan kekasarannya. Secara overall ini kita sebut teksturnya begini gitu ya. Ini secara overall teksturnya. Tekstur. Oke ya, bentuknya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kekasaran permukaan, coba lihat ini kurva dari kekasaran gitu ya. Itu adalah profil kurva dikurang dengan kurva gelombang. Jadi ini profil kurvanya seperti ini. Inilah ya. Ini profil kurvanya. Nah, sedangkan kita lihat profil kurva adalah yang ini atau yang tadi ya kita sebut dengan tekstur tadi. Nah, kalau kita ingin tahu kekasarannya berarti ya profil kurva dikurang dengan waveness-nya, dikurang waveness-nya ya berarti kita tahu berapa kekasaran dari ini karena gelombangnya kita hilangkan ya. Seperti itu. Nah, ini kekasaran permukaan pada komponen mesin ditentukan oleh persyaratan fungsional seperti exposed surface, contact surface, atau sliding surface. Nah, artinya seperti apa gitu ya. Kalau exposed surface itu tidak perlu halus gitu ya. Dia hanya butuh terlihat tapi tidak perlu halus. Jadi kalau untuk area-area yang terekspos, contohnya ini adalah sebuah poros gitu ya, poros biasa. Dia hanya terekspos saja, tidak butuh kontak dengan yang lain atau sliding dengan bentuk yang lain. Itu tidak perlu halus gitu ya, tidak perlu terlalu halus. Jadi kasar biasa saja nggak jadi masalah gitu ya. Oke. Yang kedua, yang pertama ya untuk area yang terpapar yang terlihat gitu ya nggak perlu halus. Yang kedua, kontak surface. Untuk kontak surface itu artinya ada material benda-benda tertentu yang saling bersentuhan gitu ya, kontak. Surface-nya itu permukaannya itu bersentuhan seperti ini gitu ini. Maka dia butuh punya tingkat kehalusan yang medium lah ya, naik lebih tinggi dibandingkan dengan exposed surface. Kalau ini kan hanya dipotong saja, kehalusan tidak terlalu penting. Kalau ini dia butuh mesin yang presisi gitu ya, untuk menghasilkan kehalusan yang tinggi. Nah, yang ketiga itu sliding surface. Sliding itu seperti bearing dan lain-lain. Dia butuh kehalusan yang tinggi. Gitu ya. Dia butuh kehalusan yang tinggi sehingga dia butuh mesin yang presisi sehingga menghasilkan benda yang halus. Gitu ya. Jadi ini lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat ini nomor 1 lebih kasar daripada nomor 2. Nomor 2 lebih kasar daripada nomor 3. Nomor 3 itu paling halus. Karena dia bendanya bergerak gitu ya, sliding. Kalau nomor 1 itu kan hanya terpapar bendanya. Yang kedua bendanya itu hanya kontak dengan benda lainnya. Ada benda 1, benda 2 gitu ya. Ini hanya kontak saja, tidak bergerak gitu ya. Kontak tuh hanya menempel gitulah bahasanya ya. Hanya masuk, menempel seperti itu. Nah, itu butuh kehalusan yang tinggi dibandingkan dengan expose. Expose itu hanya satu benda yang terlihat seperti ini, tidak ada kontak dengan benda apapun. Ini bendanya cuma satu. Kalau ini ada benda 2. Yang ini juga bendanya ada 2. Ada 1 yang ini, ada 2 yang ini gitu ya. Ada 2 benda, tapi di samping dia kontak, dia sliding. Sliding tuh ya berputar, bergerak maju mundur gitu ya. Jadi dia butuh bergerak, artinya dia butuh kehalusan yang lebih tinggi. Jadi nomor 3 itu lebih halus daripada nomor 2. Nomor 2 lebih halus daripada nomor
1 seperti itu ya. Kira-kira. Oke, ini contohnya. Di manakah yang sliding surface, expose surface dengan yang kontak surface? Coba kalau kita lihat, misalkan ini adalah bearing. Bearing ini, bagian ini, bola-bola ini, itu adalah bagian yang berputar. Betul ya? Kalau misalkan nanti si bearing ini masuk ke poros yang ini, dipasang di sini misalnya, maka terjadilah kontak surface antara ini dan ini. Berarti yang ini tuh urutannya nomor 2, ini nomor 2. Nomor 2 tuh adalah yang di sini tadi ya. Yang nomor 2, kontak surface. Nah, sliding karena dia ini bergerak ya, berputar. Dia butuh kehalusan yang lebih tinggi. Berarti ini nomor 3 ya, sliding. Expose itu adalah bagian sini. Artinya ini hanya terlihat, dia tidak punya fungsi lain. Dia tidak berkontak dengan yang lain. Nomor 1 tadi. Jadi kehalusan nomor 3 itu lebih tinggi dibandingkan nomor 2. Yang kontak atau yang sini itu juga sama, kontak surface. Atau yang nomor 1. Nomor 1 itu lebih rendah. Dia dipotong saja tidak masalah gitu ya. Jadi nanti ketika kalian mendesain sebuah alat gitu ya, itu kekasaran permukaan itu kalian bisa tentukan dari fungsinya. Jadi tidak asal buat, oh ini harus halus gitu ya. Kalau tidak berfungsi atau tidak butuh kontak, dia hanya expose, itu tidak perlu halus. Kalau kita buat halus, otomatis biaya produksinya lebih tinggi gitu ya. Apabila biaya produksi lebih tinggi, costnya tinggi ya, jadi bendanya akan lebih mahal. Disitulah kita sebagai desainer kita harus mendesain manakah yang penting gitu ya, kegunaannya, fungsinya begitu ya. Kalau sliding dia harus halus, kalau dia kasar dia tidak bisa berputar dengan baik nantinya, seperti itu ya. Contohnya dalam bearing ini atau bantalan ini ya, contoh bantalan ini. Oke ya, terlanjut. Ini ada definisi kekasaran permukaan. Jadi untuk mencari kekasaran permukaan di luar itu ya, atau di dunia itu, kita pakai 3 nih ya, 3 simbol. Yang pertama itu cara mencari kekasaran permukaan itu menggunakan ketinggian maksimum dari kekasarannya, disebut dengan R max. Yang kedua itu menggunakan center line, jadi average height. Jadi kita ambil bagian tengah, itu ya, bagian tengah dari benda yang kita akan ukur kekasarannya. Terus kita ambil rata-rata ketinggiannya. Rumusnya ini gitu ya. Itu disebut dengan RA. Yang ketiga itu adalah kita mengambil 10 poin dari ketinggiannya, ketinggian rata-ratanya ya. Itu disebut dengan RZ. Berarti nanti kita ambil 10 poin, terus kita ambil rata-ratanya. Itu adalah RZ. Jadi ada yang mengambil poin maksimum daripada kekasaran permukaan. Ini lebih sulit karena kalau misalnya bendanya panjang gitu ya. Ini misalnya poros panjangnya 2 meter. 2 meter, maka kalian harus cari nih sepanjang 2 meter ini manakah yang kekasaran maksimumnya. Nah, itu untuk R max-nya itu akan sulit ya. Kalau untuk nomor 2 itu dia cuman mengambil L gitu ya. Kira-kira diambil di tengah-tengah L, terus dia ukur rata-ratanya. Kalau RZ itu dia hanya ambil 10 titik saja gitu ya. 10 titik ketinggiannya. Seperti itu. Jadi ada 3 ya untuk melihat kekasaran. Jadi ke depannya ketika kalian melihat ada simbol 6,3S berarti dia menggunakan sistem R max.
Kalau dia tulisannya adalah A gitu ya. Ini 6,3, 1,6, 6,3 itu nilainya gitu ya. Tapi kalau A, S, dan Z itu menunjukkan bahwa dia menggunakan prinsip apa dia menghitung kekasarannya ya. Kalau A dia menggunakan center line average height. Kalau Z dia menggunakan 10 point average height. Berarti bisa S, bisa A, bisa Z seperti itu. Oke ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk mencari R max. Atau yang bagian atas itu disebutnya seperti itu ya. Belakangnya S nantinya. Berarti kalau kalian lihat ini panjang dari sebuah benda, maka kalian harus cari maksimum poinnya, kekasaran di mana, dan minimum kekasarannya di mana. Maka kalian cari R max-nya itu adalah ini. Itu adalah total keseluruhan dari yang paling tinggi ke paling rendahnya gitu ya. Ini kekasarannya. Nah, ini untuk yang RA. Kalau untuk RA adalah kalian ambil tengah-tengah berapa L gitu ya. Lalu kalian cari RA-nya dengan cara seperti ini. Gunakan integral ya, seper L, integral 0 sampai L, fx dx. Nah, untuk yang RZ tadi itu lebih mudah gitu. RZ kalian ambil saja 10 titik, 10 poin tertinggi ditambah 5 poin tertinggi ditambah 5 poin yang rendah. Lalu kalian bagi dengan 5. Ini. Berarti yang tertingginya ambil jadi 10 titik yang kalian ambil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu 5 yang tinggi, 5 yang paling rendah gitu ya. Seperti itu. Jadi ini RZ gitu ya. Kalau nanti ada simbol belakangnya Z, berarti dia pakai metode ini gitu ya. Metode pengukuran kekasaran permukaan. Nah ini ada tabel hubungan antara RA, RZ, dan R max. Jadi di sini ketahuan nih ya, kalau RA-nya adalah, kalian cari salah satu saja, misalnya RA. Kalau RA yang bagian tengah tadi ya, adalah misalnya 1,6, maka RZ-nya itu di kisaran 6,3. R max-nya itu juga di kisaran 6,3. Itu kalau kita masukkan ke isogrid number, itu masuk namanya kategori N7 gitu ya. Jadi kekasaran permukaannya adalah N7. Dan seterusnya, kalian bisa lihat. Nah, contoh panjangnya misalnya untuk panjang L-nya tadi, L itu yang adalah yang ini gitu ya. Itu dalam milimeter. Itu kalau untuk RA-nya 0,08, ada 0,8 RZ, terus ada 8 mili. Jadi pengambilan nanti kalian bisa menggunakan yang ini gitu ya. Untuk panjang L-nya milimeternya. Ini ada hubungan antara panjang contoh dan kekasaran permukaan gitu ya. Jadi ini RZ atau R max ini kalau kita lihat memang dia cenderung sama ya. Oke. Hanya RA yang hasilnya berbeda kalau kita lihat. RZ dan R max sama. Jadi untuk benda yang panjangnya 0,2 mili biasanya itu kekasarannya kurang dari 0,8 mikrometer gitu ya. Kalau dia bendanya L-nya adalah 0,8, itu antara 0,8 sampai 6,3 mikrometer gitu ya. Seperti itu. Ini adalah hubungan antara panjang dengan kekasaran permukaan. Nah, ini cara pembuat simbol. Jadi silakan kalau simbolnya begini ya. Nah, kalau ini simbol kekasarannya, itu kalian bisa gambar seperti ini.
Nah, ini simbol kekasaran permukaan. Nah, ini panjangnya berapa? Ukuran dimensinya. Kalau kita lihat di sini, X itu adalah letter height, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah 3 kali X, terus yang ini adalah 1,5 X, ini kira-kira 3 kali X, dan seterusnya. Kalian bisa lihat cara membuatnya, perkiraan saja ya. Nggak harus presisi sekali, tapi paling tidak kalian menggambarkan simbol ini, kalian bisa gitu ya. Nah, ini petunjuk kekasaran permukaan. Kalau kalian lihat ini yang tadi ya, ini lambang dasar dari konfigurasi permukaan. Ini lambang dasarnya yang ini. Jadi gambarnya seperti itu. Ini kekasarannya seperti apa. Nah, kalian bisa tuliskan di sini adalah dihasilkan oleh suatu cara produksi. Jadi kalau misalnya kalian buat seperti ini simbolnya, itu bisa kalian tuliskan cara produksinya gitu ya. Lambang kedua yang ada garisnya seperti ini gitu ya. Kali ini lambang pertama. Lambang kedua seperti ini adalah lambang konfigurasi permukaan yang dimensi gitu ya. Nah, dihasilkan dengan membuang bahan oleh mesin. Artinya bentuk seperti ini itu menandakan bahwa ini prosesnya, kekasarannya adalah dengan melakukan misalnya, ini kan membuang bahan ya. Kalau misalnya kalian melakukan proses produksi, itu menggunakan misalnya mesin bubut, mesin milling, itu kalian harus membuang bahan ya kan tadi. Misalnya kalian membuat poros bertingkat misalnya, saya gambarkan di sini misalnya membuat poros bertingkat seperti itu ya. Misalnya seperti itu, kalian membuat poros bertingkat. Nah, ketika kalian membuat poros bertingkat seperti ini, kan pada dasarnya bahan dasarnya itu adalah seperti ini kan ya. Nah, awalnya seperti ini, poros biasa, terus kalian proses dengan bubut misalnya, itu akan memangkas bagian yang ini kan ya, membuang bagian ujungnya sini. Nah, itu yang disebut dengan prosesnya itu dihasilkan dari membuang bahan. Artinya membuang bahan itu kalian potong ini, hasilnya menghasilkan ini. Nah, ini kalau kita gambarkan prosesnya itu adalah bentuknya seperti ini. Artinya prosesnya itu dengan membuang bahan. Kehalusannya itu kalian bisa tuliskan berapa gitu ya. Kalau yang pertama ini tadi kembali lagi. Ini cara produksinya saja tadi ya, dihasilkan satu cara produksi. Jadi cara produksinya bagaimana. Kalau yang ketiga dihasilkan tanpa membuang bahan. Bagaimana itu maksudnya? Artinya misalnya bentuknya adalah yang diinginkan seperti ini. Caranya bahan utamanya adalah begini gitu ya. Gimana caranya? Ya bisa menggunakan banyak caranya, misalnya dilakukan proses pemanasan gitu ya, atau proses yang lain di mana ini tidak ada yang dibuang di sini. Tidak ada gram-gram yang dibuang. Kan sisa-sisa hasil pengerjaan itu kita sebut gram ya. Cuman kalau untuk membentuk suatu profil tanpa harus membuang bahan, kita gunakan yang bentuk seperti ini. Gitu ya. Oke, misalnya menggunakan proses apa ya? Kalau di Krakatau Steel tuh ada kalian proses misalnya dengan proses pemanasan tuh ditarik gitu ya. Dari misalnya begini. Ini baja dengan diameter 20 gitu ya. Misalnya baja dengan diameter 20 mili gitu ya.
20 mili. Nah, ini mau kalian lakukan suatu proses tapi tanpa membuang bahan. Itu biasanya di drawing, dipanasin dulu terus ditarik. Nah, ketika ditarik, yang terjadi benda itu makin panjang gitu ya. Diameternya jadi misalnya 5 mili gitu, dari 20 ke 5 ditarik gitu dengan proses misalnya dipanasin dulu. Nah, ini yang kita sebut ke bagian yang ketiga ini gitu ya. Oke, untuk tadi gambar simbol konfigurasi permukaan yang di mesin ini A itu menunjukkan nilai kekasarannya, bisa tulis RA atau yang tadi gitu ya, atau angka N1 sama N12 gitu ya. Silakan. Ini untuk kalian menulis nilai kekerasan di sini. Ini nilai kekasaran. Yang B itu cara produksi. B itu cara produksi, misalnya di freeze. Freeze itu milling ya. Atau bubut. Dan lain-lain gitu ya. Bisa juga welding, casting, dan lain-lain. C itu adalah panjang contoh gitu ya. D itu adalah arah bekas pengerjaan, kemana arahnya gitu ya. E itu kelonggaran permesinan. Dan yang F itu nilai kekasaran lainnya gitu ya. Jadi silakan. Seperti itu. Nah, ini lambang arah bekas pengerjaan. Kalau misalnya arah bekas pengerjaannya seperti ini, dilambangkan bentuknya sama dengan. Jadi kayak gini ya. Yang arah bekas pengerjaan tadi, yang D, itu bisa ditulis begini, bisa ditulis begini, ada simbolnya ya. Nih, saya sama dengan, berarti arah bekas pengerjaannya seperti ini. Bisa bentuknya seperti ini, nih ya, kalian bisa lihat contoh-contoh penulisannya. Bisa yang X begitu gitu ya, silakan. Itu bentuk-bentuknya. Bisa M itu adalah segala arah. Bisa C itu bentuk bulat, atau R gitu ya. Contoh-contohnya silakan. Nah, ini contoh penulisan konfigurasi. Nah, kalau kita lihat ini adalah bekas pengerjaan, itu pengerjaan adalah di lapis krom. Jadi hanya di lapis krom, terus ini adalah prosesnya kekasarannya A2, ini kekasarannya A1. Jadi kalau kita lihat antara A1 dan A2 beda ya kekasarannya ya. Ini kan nilai kekasarannya ya, A1 A2. Seluruhnya A1 kecuali yang ditentukan gitu ya. Artinya sebenarnya kalau kita lihat seluruh permukaan ini adalah A1 kecuali yang di lapis krom aja gitu ya. Ini yang ditentukan A2. Ini contoh, ini yang A2, yang A3 gitu dan lain-lain ya. Yang lainnya itu adalah A1. Ini contoh penulisannya seperti itu. A1 itu adalah berapa tadi ya kekerasannya atau kekasarannya, bukan kekerasan. Contoh, ini yang berikutnya adalah simbol segitiga. Nah, kalau kita lihat semakin banyak segitiga ini semakin halus. Semakin halus. Nah, ini itu artinya tidak diperhitungkan kekasarannya gitu ya. Contoh yang tadi ya, misalnya untuk daerah yang exposed surface itu kita lihat simbolnya seperti itu ya. Seperti simbol tak hingga gitu ya. Coba lihat kembali ke sini tadi. Nah, ini exposed surface ya. Simbolnya seperti simbol tak hingga ya. Itu artinya dia tidak diperhitungkan nih kekasarannya gitu ya. Jadi dipotong biasa pakai benso apa gergaji gitu, gergaji besi gitu ya, itu nggak apa-apa. Kita pakai mesin bubut gitu ya, boleh. Nah, ini kita mulai nih. Misalnya segitiga terbalik ini 1 misalnya, artinya udah mulai nih diperhitungkan kekasarannya. Kekasarannya adalah 100S, 100Z, 25A. SZ itu apa?
S itu berarti dia menggunakan konfigurasi yang ini, RZ gitu ya. Nah, terus kita lihat sini lagi. S itu RZ, terus ada yang max, terus ya untuk yang S itu adalah yang menggunakan R max ya, dan Z itu yang menggunakan tadi. Kalau kita lihat S itu adalah yang R max, kalau Z itu adalah yang RZ gitu ya. Kalian bisa lihat lagi. Jadi ini Rmax dan RZ itu memang nilainya sama. Lalu ini menggunakan RA tadi. Nah, jadi semakin banyak segitiga terbalik itu artinya dia semakin mempunyai kehalusan yang semakin tinggi gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini tadi, itu menunjukkan mikrometernya misalnya 0,6 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat di sini misalnya untuk kekasarannya itu dalam mikron. Kalau misalnya kita lihat ya, untuk flame cutting ada pemotongan itu ya, menggunakan flame atau apa ya masanya. Biasanya kalian welding itu kalian taunya buat ngelas ya, tapi juga ada namanya gas torch atau cutter gitu ya. Cutternya itu bukan cutter yang seperti yang kalian itu, dia motongnya menggunakan gas asetilin dengan apa namanya yang seperti yang kalian tahu welding gitu ya. Itu bisa untuk motong juga. Nah, kekasarannya itu kisaran dari 10 sampai 100 ya, di sinilah tengah-tengah ini sekitar 50 mikrometer gitu ya. EDM itu jauh, udah lumayan bagus ya. EDM itu di sini kekasarannya itu 1 sampai 10 kira-kira di sini. Electronic discharge machining itu yaitu menggunakan pakai elektronik gitu ya untuk mengkikis benda. Makin ke bawah laser itu di daerah sini. Terus lapping, grinding, honing, polishing dan seterusnya. Jadi kehalusannya makin ke bawah, makin lapping nih di sini ya. Nah, itu pakai di sini nih. Lapping tuh paling halus di 0,1 kira-kira. Sand casting itu pengecoran menggunakan tanah ya, berarti kira-kira dari 10 sampai 100. Ini kasar gitu ya. Jadi di atas ini kasar. Semakin ke atas, semakin kasar. Ya, jadi kalau kalian lihat dari proses-proses pengerjaan di sini dari flame cutting, sand casting, sawing, fogging sampai dengan lapping di sini. Itu ya. Itu kira-kira kekasaran permukaannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat lapping, polishing itu menempati urutan di sini ya. Yang halus. Kalau kalian nanti praktikum material itu kita punya ada labnya di lab teknik material. Bukan teknik material, lab material, bengkel material, teknik mesin ya, teknik mesin. Itu ada polishing. Jadi kalian bisa lihat kehalusannya, kalian bisa ngaca itu ya, benda yang sudah kalian polishing gitu, saking halusnya. Seperti itu ya. Ini contoh prasyarat kekasaran permukaan, kalian bisa lihat misalnya dari sebuah benda, ini ada yang seperti ini kekasarannya 1,3, ini 1,6, ini 1,6. Proses pengerjaannya ini ya, kalau seperti ini berarti menggunakan machining gitu ya, artinya dia membuang gramnya. Kalau ini tanpa membuangnya, bisa jadi misalnya ketika dia diproses itu dia tidak membuang material yang ada. Ini ya contoh-contoh penggunaannya seperti ini. Nah ini kalau kita lihat dari bentuknya ya, ada sebuah benda seperti ini bagian ini adalah yang kontak surface, ini feed surface. Jadi dari sini kalian tahu nih
kekasarannya seperti apa. Yang ini, oh ini butuh kehalusan tinggi. Ini juga butuh kehalusan yang tinggi gitu ya. Nah, seperti itu. Ini lambang tanpa tulisan. Jadi silakan. Ini lambang dasarnya hanya dapat digunakan bila mana dijelaskan dengan catatan. Ini harus dengan catatan. Permukaan yang di mesin tanpa keterangan atau detail lain dan seterusnya, kalian bisa baca ya. Contoh-contohnya lambang misalnya N8 3,2 kalian bisa tulis N8 dan lain-lain, kalian bisa lihat seperti ini. Artinya kalau di sini 3,2 itu adalah 3,2 mikron gitu ya. N8 juga ukurannya seperti itu. Kalian bisa lihat di tabel ini tadi ya. Nih, N8 itu ini 3,2. Jadi silakan bisa gunakan tabel ini. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ya, lambang-lambang menunjukkan tambahan. Bisa kalian lihat misalnya panjang ini di freeze. Di freeze itu artinya dimiling ya, atau dimiling, diproses, proses miling. Ya, cara prosedurnya itu dimiling. Panjang contohnya 2,5 mili, arah pengerjaan tegak lurus, kelonggaran per mesin 2 mili dan seterusnya gitu ya. Ini lambang-lambang yang disederhanakan, kalian bisa lihat seperti ini. Oke, mungkin itu untuk kuliah konfigurasi permukaan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.